何のためにあんのかね。くすんなよ。もういい。しつこいんだよ。Walaupun film kali ini sudah lumayan lama karena dirilis pada tahun 2014, tapi keseruannya tidak kalah dengan film-film lainnya. Karena para pemain di film ini benar-benar bisa menghidupkan karakternya masing-masing. Film kali ini masih berasal dari Jepang, menceritakan seorang gadis siswi SMA dengan karakter pendiam dan tidak pernah berteman dengan siapapun. Tapi hal itu berubah seketika setelah sebuah kejadian tak diduga terjadi, di mana si gadis tersebut tidak sengaja menendang seorang pria yang terkenal dan menjadi siswa populer di sekolahnya. Nah, bagaimana lika-liku kisah mereka? Mari kita cari tahu bersama, dan ini dia alur ceritanya. Bermula dengan sebuah acara kontes. Salah satu pesertanya adalah pria yang sudah terkenal sebelumnya, bernama Yamato. Di balik acara tersebut, ada seorang siswi yang pendiam dan tidak pernah menghiraukan orang lain. Ia bernama Tachibana Mei. Setelah itu temannya Yamato sangat senang dengannya karena kontes itu dimenangkan oleh Yamato. Melihat Mei yang sedang sendirian, di sini temannya Yamato mengganggunya. Disinilah pertama kali Yamato tahu bahwa Mei gadis yang pendiam dan tidak pernah menghiraukan orang lain. Hal itu menjadi hal menarik baginya. Setelah itu lagi-lagi temannya mengganggu Mei. Hal itu sedikit membuat Mei emosi hingga ia langsung menendangnya. Tapi masalahnya, tendangan itu malah salah sasaran. Yamato yang menjadi korban. Karena kejadian itu, Yamato semakin tertarik untuk lebih mengenal Mei. Kejadian tersebut menjadi bahan pembicaraan seisi sekolah. Tapi Mei tetap saja tidak pernah menghiraukannya. Yamato kembali menemuinya. Di sini ia ingin mengajak Mei untuk menjadi temannya. Walaupun Mei menolak, tapi Yamato tetap memberikan nomor ponsel kepadanya. Mulai saat itu Mei mulai memikirkan Yamato, hingga ia tidak fokus saat bekerja paruh waktu di toko kue. Di sini terlihat seorang pria seperti menginginkan sesuatu dari Mei. Yamato kembali menemuinya saat di sekolah, karena Yamato sudah menganggap Mei sebagai temannya, walaupun Mei tidak memutuskan untuk hal itu. Tapi setelah itu, ternyata pria sebelumnya benar-benar mengikuti Mei. Tak ada cara lain bagi Mei selain menghubungi Yamato untuk menemaninya. Setelah mengetahui permasalahannya, Yamato langsung saja memberikan sentuhan hangat kepada Mei. Hal itu berhasil membuat pria sebelumnya menjauh. Tapi di saat bersamaan, Mei benar-benar kaget akan hal yang ia alami. Ia tidak pernah merasakan seperti itu sebelumnya. Saat mereka berjalan untuk pulang, di sini Mei mulai terbuka kepada Yamato. Ia bisa menceritakan kisah masa kecilnya, walaupun itu pertama kali baginya. Keesokan harinya, temannya Yamato benar-benar kaget dengannya karena bisa berteman dengan Mei. Temannya bernama Asami dan Aiko merasa sangat senang. Mereka pun bisa hiburan bersama di tempat sebuah karaoke. Tanpa Mei sadari, ia sudah mulai terbuka dengan beberapa orang. Tiba-tiba Mei langsung pulang. Ia ingin tahu apa maksud dari ciuman yang sebelumnya Yamato lakukan kepadanya. Di sini Yamato menjelaskannya bahwa hal itu bisa menjadi bukti berbagai hal, dan ia langsung mempraktekkan beberapa kali di sini. Tapi sepertinya ciuman tersebut adalah bukti perasaan bahwa ia menyukai Mei. Di sini juga terungkap bahwa sebenarnya Mei sudah jatuh cinta kepada Yamato. Mulai saat itu, pandangan Mei hanya tertuju kepada Yamato. Tapi tanpa disadari bahwa sebenarnya Asami juga menyukainya.
Tapi Asami menyadari dirinya tidak pantas untuk Yamato, sehingga ia tidak marah jika Mei yang malah disukai oleh Yamato. Lagi-lagi temannya Yamato mengganggu. Ia kali ini mengganggu Asami. Hal itu sedikit membuat Asami marah, tapi dengan adanya Yamato yang selalu ada saat orang lain membutuhkan, hal itu malah bisa membuat Asami menjalin hubungan dengan temannya Yamato. ヤマトのこと好きだ。でも、好きだから。 Karena ternyata kejadian sebelumnya hanyalah candaan saja. Hal itu sebenarnya malah menjadi bukti perasaan temannya Yamato kepada Asami. Mei dan Yamato juga tahu bahwa mereka sudah berpacaran. Mereka juga berharap bisa memiliki hubungan seperti itu. Walaupun Mei tidak pernah menjawab perasaan Yamato, tapi Yamato sudah memutuskan bahwa Mei adalah pacarnya. Dan hal itu membuat Aiko merasa cemburu. Karena ternyata sebelumnya Aiko pernah dekat dengan Yamato, bahkan pernah tidur bersama. ヤマトと遊びたいやついっぱいいるの。中の私じゃなくてさ。 Hal itu benar-benar membuat Mei merasa cemburu. Ia merasa tidak cocok untuk menjadi pacar Yamato. Tapi di sini Yamato menjelaskan, walaupun sebenarnya sebelumnya ia benar-benar pernah tidur bersama Aiko, tapi itu hanyalah masa lalunya sebelum bertemu dengan Mei. Perasaannya kepada Mei benar-benar serius. Hal itu pun tidak merubah perasaan Mei kepadanya, bahwa ia sudah benar-benar menyukai Yamato. Perasaan Aiko saat itu benar-benar merasa kesal, karena ternyata sebelumnya ia bersusah payah merubah dirinya demi Yamato bisa tertarik dengannya. Tapi Yamato tetap tidak bisa menyukainya. Aiko pun menyerah. Setelah itu tanpa sengaja Aiko bertemu dengan Mei lagi. Di sini Mei menjelaskan bahwa ia tidak akan menyerah untuk mencintai Yamato, apapun halangannya. Setelah waktu berlalu, akhirnya mereka menjadi teman. Di sini ada siswa baru yang mulai menjadi incaran para cewek. Ia bernama Kei. Setelah bertemu dengan Yamato, ternyata Kei dulu adalah teman Yamato. Kei adalah seorang pria yang dulunya pernah ingin ditolong oleh Yamato dari gangguan pria-pria lain. Walaupun saat itu Yamato gagal menolongnya, tapi mereka menjadi teman. Setelah itu Kei tahu bahwa Yamato sudah memiliki pacar. Dan saat pulang, ia langsung bertemu dengan pacarnya Yamato, yaitu Mei. Kini mereka tahu bahwa Yamato benar-benar orang baik yang selalu ada saat orang lain dalam masalah. Ternyata Kei masih memiliki dendam kepada orang-orang yang pernah mengganggunya waktu dulu. Tapi Mei ingin Kei tidak melakukan pembalasan kepada mereka. Karena ia merasa jika Kei melakukannya, Kei termasuk orang yang tidak baik juga, seperti orang-orang yang mengganggunya. Tanpa disadari mulai saat itu, Mei semakin dekat dengan Kei. Yamato pun mulai merasa cemburu. Ia benar-benar berharap tidak akan kehilangan Mei. Saat pulang dari tempat kerja, di sini Kei mengungkapkan perasaannya kepada Mei, bahwa ia menyukainya. Walaupun ia tahu bahwa Mei adalah pacar Yamato, tapi ia sungguh-sungguh. Keesokan harinya, perasaan Yamato masih terasa resah akan kehilangan Mei. Saat itu ia diajak Kei ke suatu tempat. Di sini Kei mengatakan bahwa ia menyukai Mei kepada Yamato. Tapi ternyata ia ditolak. Perasaan Mei kepada Yamato benar-benar tidak bisa diganggu. Mei benar-benar mencintai Yamato lebih dari yang lain. Kini perasaan Yamato pun terasa lega mendengar hal itu. Tapi setelah itu, Yamato dan teman-temannya bertemu dengan beberapa gadis teman masa SMP. Salah satunya bernama Megu, yang menjadi model terkenal. Di sini ia mengajak Yamato untuk mencoba menjadi model juga. Asami dan lainnya mengajak Mei untuk ikut saat Yamato mengadakan sesi pemotretan. Tapi hal itu malah membuat Mei merasa cemburu dengan kedekatan Yamato dengan Megu. Yamato tidak menyadari perasaan Mei saat itu. Kesuksesan Yamato menjadi model membuat Mei semakin tersakiti, karena semakin hari Yamato semakin dekat dengan Megu, hingga menjadi bahan perbincangan di sekolahnya. ね
ちゃん Aiko dan Asami sadar bahwa saat itu Mei benar-benar merasa tersakiti. Aiko memberi saran kepada Mei untuk menjelaskan semua perasaannya kepada Yamato, agar Yamato bisa mengerti dan menjaga jarak dengan Megu. Tapi saat ingin menemui Yamato, Mei malah mendengar bahwa Yamato sering berkencan dengan Megu. Mei pun langsung pergi karena hal itu. Saat itu pula Aiko sadar bahwa terjadi sesuatu dengannya. Ia langsung menemui Yamato saat itu, dan berharap agar Yamato bisa mengerti perasaan Mei saat itu, karena ia benar-benar merasa sedang tersakiti. Di sisi lain, Mei sadar bahwa ia harus mengungkapkan semua yang ia rasakan kepada Yamato, dan tidak akan berpaling dari hal apapun. Ia langsung kembali dan mencari keberadaan Yamato. Setelah ketemu, ia langsung memberi sentuhan hangat kepada Yamato. Hal itu menjadi bukti bahwa tidak ada yang dapat merubah rasa cintanya kepada Yamato. Yamato juga menjelaskan bahwa ia tidak memiliki hubungan apa-apa dengan Megu. Karena merasa menjaga perasaan Mei itu lebih penting, akhirnya Yamato memutuskan untuk berhenti menjadi model. Walaupun di sini terlihat sebenarnya bahwa Megu juga menyukainya, tapi tak ada hal lain yang dapat merubah perasaannya kepada Mei. Akhirnya Mei dan Yamato bisa menjalani hubungannya tanpa ada gangguan lagi, dengan memberikan sentuhan hangat sekali lagi. 好きだよ Film pun berakhir. Semoga kalian selalu terhibur ya. Jangan lupa subscribe dan tunggu video terbaru lainnya. Sampai jumpa.